Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Mata Kuliah Object Oriented Programming. Di sini, saya Tasyomo Kulsum dengan kode asisten TYU akan menyampaikan materi tentang pengenalan bahasa pemrograman Java. Ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam video ini, antara lain tipe data, variabel, operator, pengondisian, perulangan, metode, kelas dan objek dalam pemrograman bahasa Java. Mungkin sebelumnya teman-teman semua lebih mengenal Python lebih dahulu dibandingkan dengan Java. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek atau OOP dan bersifat strong statically type, yang berarti setiap variabel atau metode atau parameter harus disertai tipe data yang tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Java juga merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan turunan dari bahasa pemrograman C++. Salah satu penggunaan terbesar Java adalah dalam pembuatan aplikasi natif untuk Android. Target utama dari penggunaan bahasa Java adalah pengkodingan yang berorientasi pada objek. Selain tipe data, Java juga memiliki fitur-fitur tambahan yang mempermudah dalam membuat program dengan konsep OOP. Tipe data dan variabel dalam pemrograman bahasa Java. Tipe data sendiri merupakan klasifikasi antar data. Tujuan dari adanya tipe data adalah untuk mencegah tercampurnya data lain yang memiliki bentuk yang berbeda. Sama seperti bahasa pemrograman lain, Java juga memiliki beberapa tipe data umum yang sering digunakan. Terdapat dua jenis tipe data, yaitu tipe data primitif dan tipe data reference. Tipe data tersebut dapat disimpan dalam sebuah wadah yang disebut dengan variabel. Berikut ini merupakan contoh dari pendeklarasiannya. Dengan cara tipe datanya apa, spasi, nama variabelnya mau apa, sama dengan value atau nilainya. Atau bisa dengan pendeklarasiannya dengan cara tipe datanya apa, nama variabelnya mau apa, titik koma, baris baru, nama variabelnya yang tadi sama ini, sama dengan nilainya atau value-nya apa. Berikut penggunaannya yaitu di sini variabel A memiliki tipe data integer dengan value-nya 100. Untuk penggunaan tipe data yang lain sama saja, hanya saja dalam pendeklarasian value-nya ini agak sedikit berbeda, yaitu untuk string ini harus menggunakan kutip 2 atau kalau char ini menggunakan petik 1. Untuk pembuatan tipe data sendiri harus diinisialisasi terlebih dahulu. Dan untuk tipe data array dapat menggunakan notasi kurung siku seperti ini. Contohnya, integer, kurung siku ini, nama variabelnya apa, sama dengan value-nya apa. Untuk pendeklarasian dalam bahasa pemrograman Java, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ini, yaitu dengan tipe datanya apa, spasi nama variabelnya mau apa, sama dengan value-nya. Nah, di sini nih ada variabel A dengan tipe data string sama dengan value-nya air. Lalu string B sama dengan pasir, string C sama dengan A. Nah, string C sini sama dengan A ini yaitu si C sama dengan air ini. Lalu A sama dengan B. Nah, kenapa di sini error B sama dengan 100 sama dengan error? Karena 100 ini merupakan tipe data integer, bukan tipe data string. Sedangkan B ini merupakan tipe datanya string, maka error. Karena 100 ini bukan string, melainkan tipe data integer. Untuk menampilkannya bisa dengan perintah system.out.println dalam kurung A diakhiri dengan titik koma. Lalu outputnya akan muncul pasir. Di sini ada kelas bernama main.java. Karena nama kelasnya main, maka otomatis di sini akan berubah menjadi main. Nah, misalnya teman-teman mau berubah si nama kelasnya jadi oop.java. Main ini akan berubah nih jadi OOP, jadi public class OOP gitu. Lalu, main method ini akan dijalankan ketika menjalankan program. Misalnya teman-teman mau menampilkan si hello world ini, maka perintah untuk menampilkan hello world tersebut yaitu system.out.println buka kurung message tutup kurung titik koma. Kenapa di sini message? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, variabel ini merupakan sebagai wadah untuk penyimpanan dari tipe data tersebut. Lalu penggunaan kurung kurawal ini sebagai pembatas blok atau bisa disebut dengan bodinya. Kalau misalnya ada buka kurung kurawal, maka pasti akan ada tutup kurawal juga. Lalu penggunaan titik koma ini pasti di akhir baris atau perintah. Kalau misalnya teman-teman menghilangkan si titik koma ini, maka pasti akan error.
Selanjutnya, deklarasi atau operasi atau metode harus berada di dalam kelas. Main method ini berada di kelas main. Lalu di sini tipe data harus dideklarasikan. Di sini sudah dideklarasikan ya teman-teman. Nama variabelnya message dengan tipe data string, value-nya hello world. Maka di sini output yang akan keluar adalah hello world. Selanjutnya ada operator dalam pemrograman bahasa Java. Operator sendiri merupakan tanda yang digunakan untuk melakukan suatu operasi. Ada beberapa jenis operator yang dapat digunakan, yaitu operator perbandingan, operator assignment, operator aritmatika, dan operator logika. Operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan nilai dari operan dengan tipe data yang sama. Operator yang digunakan untuk sama dengan ini, untuk kurang dari, untuk lebih dari, untuk kurang dari sama dengan, untuk lebih dari sama dengan. Lalu selanjutnya ada operator assignment. Ini digunakan untuk melakukan pengisian nilai terhadap sebuah variabel. Seperti misalnya INTA sama dengan 100. Nah, sama dengannya ini merupakan operator assignment. Selanjutnya ada operator aritmatika. Ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hasil sisa bagi atau modulus. Dan yang terakhir ada operator logika, yaitu ada operator AND. Ini sifatnya adalah konjungsi yang akan mengembalikan nilai true apabila ruas kiri dan kanan sama-sama bernilai true. Selain itu akan dianggap salah. Lalu ada operator OR, ini akan mengembalikan nilai true apabila kedua ruas kiri dan kanan memiliki nilai true atau salah satunya. Mengembalikan nilai false apabila keduanya memiliki nilai false. Dan yang terakhir ada operator logika NOT. Ini untuk membalikan nilai boolean. Apabila nilai true, maka hasilnya akan menjadi false. Nah, di sini merupakan contoh penggunaan operator aritmatika. Mungkin di Python ini langsung saja A sama dengan 2. Tapi di pemrograman bahasa Java perlu pendeklarasian dari tipe datanya sendiri. Nah, di sini seperti contohnya variabel A dengan tipe data integer dengan nilai 2. Integer B sama dengan 3, integer C sama dengan A tambah B. A tambah B di sini berarti 2 tambah 3. Lalu untuk menampilkannya yaitu dengan system.out.println dalam kurung si C ini untuk pemanggilan si C karena ingin menampilkan hasil dari operatornya. Maka outputnya akan muncul 5. Selanjutnya ada pengondisian di dalam bahasa pemrograman Java. Pengondisian sendiri merupakan syarat atau kondisi yang diberikan untuk menjalankan statement pada sebuah program. Di dalam pengondisian juga ada strukturnya, yaitu kondisi dan badan atau statement. Kondisi ini merupakan sebuah kondisi di pengondisian diibaratkan sebagai suatu syarat. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka badan atau statement program akan dieksekusi. Lalu, struktur selanjutnya ada badan atau statement. Ini merupakan program atau perintah yang akan dieksekusi selama syarat dari kondisi tersebut terpenuhi. Oke, langsung saja ke contoh program Java pengondisian else if. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya, di Python ini pengondisiannya seperti ini. Nah, kalau di Java sendiri ini, contohnya di sini ada nama variabel angka bertipe data integer dengan nilai 5. Pengondisiannya adalah if angka modulus 2 sama dengan 0, system.out.println genap. Nah, yang di dalam kurung ini tuh merupakan si kondisinya, angka modulus 2 sama dengan 0. Statementnya ini system.out.println genap yang akan ditampilkan statementnya. Jika 5 modulus 2 sama dengan 0, system.out.println genap. Apakah 5 modulus 2 sama dengan 0? False kan? Maka kita lanjut ke pengondisian selanjutnya yaitu else if angka sama dengan 11. Apakah 5 sama dengan 11? False kan? Maka kita lanjut ke pengondisian yang lain, else. Statement yang akan dikeluarkannya ganjil. Karena kondisi yang lainnya false, maka yang akan ditampilkan ganjil. Output yang akan keluar ganjil. Selanjutnya ada pengondisian switch case. Pada dasarnya, konsep pengondisian switch case sama saja dengan if dan else if. Yang membedakan hanya format penulisannya saja dan biasanya pengondisian switch case
untuk kondisi yang tidak membutuhkan rentang atau kondisi dengan operator sama dengan. Sedangkan pengondisian if dan else if biasanya untuk kondisi yang membutuhkan rentang seperti operator lebih dari, kurang dari, dan lain-lain. Dalam format di sini, value 1, value 2, value 3 akan dibandingkan dengan variabel. Jika nilai dari salah satu value sama dengan variabel, maka statement di bawah case value akan dijalankan. Kata kunci penting dalam switch case ini ada default dan break. Default artinya jika semua case tidak ada yang sama dengan variabel switch, maka program akan secara otomatis menjalankan statement yang ada dari default. Sedangkan break artinya program akan berhenti pada case tersebut dan tidak mengecek case-case yang lainnya. Nah, langsung saja ke contoh programnya. Di sini kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu variabel dan tipe datanya. Di contoh ini ada nama variabel dengan nama huruf bertipe data char dengan value-nya A. Pengondisian di sini switch dengan ekspresi atau kondisinya huruf. Case ini diibaratkan dengan if. Jadi jika case pilihannya itu A, maka statement yang akan di-print yaitu nilai lebih dari 80. Jika kondisi sudah terpenuhi, maka program akan berhenti pada case tersebut dan tidak mengecek case yang lainnya. Jika kondisi belum terpenuhi, maka kita akan mengecek case yang lainnya. Di sini, jika case AB, maka yang akan di-print ini. Lalu, program akan berhenti. Namun, jika semua case tidak ada yang sama dengan variable switch atau sama dengan kondisinya, maka yang akan dieksekusi default ini. Default di sini bisa dikatakan atau disamakan dengan else di pengondisian if else. Output dari contoh program ini adalah nilai lebih dari 80. Kenapa? Karena case yang memenuhi dari si huruf ini hanya case A. Oke, pembahasan dalam video ini dicukupkan sampai materi pengondisian. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa hubungi asisten praktikum Object Oriented Programming. Terima kasih.